Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aga Rizky Yudiantari, NIM 0447723331 dari UPBJJ Kota Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pada mata kuliah jaringan komputer. Nah, pada tugas 2 kali ini kita disuruh mempraktikkan sekaligus menjelaskan apa itu CD, CLS, atau dir ipconfig dan sebagainya. Nah, untuk memulai praktik kali ini kita menggunakan yang namanya terminal atau command prompt. Di sini kan ada yang pertama CD atau biasa disebut dengan istilah change directory. Nah, untuk cobanya kita ketikkan saja di sini CD. Nah, dia akan masuk ke bagian yang kita perintahkan saat ini. Misalnya kita ambil contoh saya untuk ke CD dokumen. Nah, dia akan langsung masuk ke menu dokumen. Nah, terus untuk selanjutnya CLS atau clear screen. Biasanya perintah ini digunakan untuk membersihkan layar command prompt. CLS. Nah, dia akan mulai lagi dari awal membersihkan layar jadi seperti pertama kali dibuka. Kalau ada CLS slash tanda tanya itu biasanya perintah ini untuk menampilkan bantuan, kayak contohnya informasi tentang penggunaan perintah gitu. Fungsinya sebenarnya sama aja kayak CLS, sama sih, nggak beda-beda jauh. Nah, selanjutnya itu ada dir atau directory. Nah, ketik saja dir slash tanda tanya. Nah, di sini akan memunculkan semua file-file directory yang ada di laptop kita. Nah, selanjutnya itu ada ipconfig. ipconfig ini biasanya untuk menampilkan konfigurasi IP. Ya, kita tes dulu ipconfig. Nah, ini ipconfig nih, memunculkan semua jaringan-jaringan yang sedang kita gunakan pada saat ini. Habis ipconfig, habis itu ada ipconfig al, ipconfig slash al. Nah, ini menampilkan semua informasi yang lengkap tentang IP jaringan atau adapter yang tersambung pada jaringan yang digunakan oleh laptop kita atau komputer. Selanjutnya ada ipconfig slash tanda tanya. ipconfig slash tanda tanya. Nah, kalau ipconfig tanda tanya ini menampilkan bantuan untuk perintah ipconfig. Jadi contohnya kayak kita akan menunjukkan semua opsi yang tersedia untuk perintah ipconfig gitu. Nah, terus kalau untuk ipconfig release kita tes dulu, kita coba fungsinya ipconfig slash release. Nah, kalau ipconfig release ini kita perintahkan untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh server DHCP. Jadi contohnya ipconfig release akan membuat alur jaringan kehilangan alamat IP yang telah dilepaskan oleh server dari DHCP. Jadi selanjutnya kalau ipconfig ini kita coba lagi, ipconfig slash renew.
Nah, kalau ini IP config renew itu perintah untuk memperbarui alamat IP dari server DHCP-nya. Nah, setelah kita ketikkan, nanti dia akan mendisconnect semua yang sebelumnya, nanti akan tersambung dengan IP yang baru. Terus ada IP config display DNS. Kita coba aja IP config /display DNS. Nah, kalau IP config display DNS itu perintah untuk menampilkan sebuah konten atau isi change dari DNS resolver. Jadi contohnya kayak menyimpan semua catatan DNS yang ada di dalam chat. Nah, ini contoh-contoh yang udah tersimpan ada di laptop kita nih. Jadi ada data-datanya ya. Jadi kayak ada record name, record tipenya, data length-nya, nah, hostnya ada. Selanjutnya kalau IP config plus DNS, kita coba IP config /plus DNS. Nah, perintah ini biasanya untuk membersihkan change DNS resolver. Jadi akan menghapus semua catatan yang tadi ini nih, yang disimpan dalam cache ini akan terhapus, jadi akan kosong kembali. Nah, kalau selanjutnya ada IP config register. Nah, ini kita coba aja IP config /register DNS. Kalau IP config register ini perintah yang digunakan untuk memperbarui semua list DHCP dan mendaftarkan ulang nama DNS. Jadi kayak contohnya kita akan mencoba memperbaharui mendaftarkan ulang alamat IP dari server DNS-nya. Kita bisa menggunakan namanya dengan IP config register DNS. Nah, selanjutnya ada ping. Nah, ping ini itu perintah untuk menggunakan merusak koneksi jaringan antara dua komputer. Jadi untuk mengecek kita pakai contohnya kayak ngeping Google atau ping apapun yang di website, nanti mungkin akan memunculkan alamat IMCP untuk melihat tuh ada respon atau tidak. Jadi kayak misalnya ngeping IP biasanya, nah dia itu ada tampilannya kayak request timeout atau tidak gitu, atau biasa disebut dengan RTO. Kalau netstat selanjutnya netstat ini digunakan atau namanya yang biasa dibilang network static. Perintah ini untuk menampilkan koneksi jaringan yang sedang aktif saat ini yang digunakan. Ya kayak contohnya kita akan menunjukkan semua koneksi ini jaringan yang sedang aktif yang digunakan pada port yang sedang berjalan. Selanjutnya ada di tracer. Kita coba Nah, tracer ini perintah yang digunakan untuk menampilkan jalur yang diambil paket untuk mencapai tujuan. Jadi untuk jarak maksimum mencari target itu. Kayak contohnya kita mau ngetrace Google. Nah, dia akan menunjukkan semua hop yang dilalui paket menuju Google gitu. Kalau untuk pet ping
Nah, pet ping pun sama, perintah ini menggabungkan fungsi ping dan trace untuk menyediakan informasi lengkap tentang jalur dan kondisi jaringan. Kayak contohnya petping google.com akan menunjukkan jalur dan statistik jaringan untuk setiap hop. Nah, terus kalau nslookup nslookup itu atau biasa disebut dengan name server lookup, biasanya perintah ini digunakan untuk memeriksa informasi DNS atau nama domain. Kayak contohnya misalnya kita mau ke alamat kayak learning UT gitu, nah nanti dia akan menunjukkan IP terkait dengan yang ada di sini. Terus selanjutnya ada di nets. Bentar, ini nets. Nah, kalau nets ini digunakan atau biasa disebut dengan netboxer, perintah digunakan untuk mengkonfigurasi dan menampilkan status berbagai komponen jaringan. Coba kita cancel dulu, coba kita ulang lagi. Nets. Mr. Nets. Oh, nggak bisa. Oh, dia harus dari nslookup dulu. Berarti kita lanjut aja langsung ke root. Nah, root ini digunakan perintah untuk menampilkan dan memodifikasi tabel routing IP di sistem. Jadi kayak contohnya itu akan menunjukkan tabel-tabel routing IP pada saat ini. Terus kalau selanjutnya ada net, yang terakhir ada net itu. Nah, net ini fungsinya tuh perintah digunakan untuk berbagi fungsi jaringan seperti menampilkan informasi jaringan atau memetakan drive jaringan. Contohnya netas. Nah, netas itu akan menunjukkan drive jaringan kan, yang dipetakan pada saat ini. Jadi untuk semua perintah yang ada di sini itu sangat berguna dalam manajemen dan diagnostis jaringan untuk memantau juga jaringan dalam sistem operasi di Windows. Mungkin kalau untuk di Mac kurang lebih ya mungkin akan ada sama-sama dan beda-beda sedikit biasanya kalau untuk pengguna Mac atau iOS. Nah, itu aja sih dari saya. Demikian, bila ada kurang atau kesalahannya Pak, mohon koreksinya dan arahannya. Sekian dari saya penjelasan dan praktik kali ini pada tugas 2 materi tugas kuliah jaringan komputer. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf bila ada kurangnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.